Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan catatan Syafiq Hasim. Pernyataan Hidayat Nur Wahid, Ketua MPR dari PKS, menilai toleransi kita di Indonesia telah menipis. Hal ini beliau sampaikan di dalam kesempatan sosialisasi 4 pilar dan sangat menarik. Entah apa yang dimaksud dengan menipisnya nilai toleransi itu, namun pernyataan ini perlu dilihat karena diucapkan oleh seorang petinggi partai yang kerap kali menyuarakan kritik terhadap toleransi di Indonesia. Rekam jejak para tokoh PKS yang mencibir toleransi sangat terang benderang. Ketika Presiden Jokowi meresmikan terowongan Masjid Istiqlal Katedral, tokoh PKS bersuara lantang. Jika toleransi itu bukan perkara pembangunan fisik saja. Mardani Alisera menganggap pembangunan terowongan menghabiskan anggaran besar, namun manfaatnya belum jelas. Maksudnya, terowongan Istiqlal itu dinilai tidak akan membawa dampak nyata apa-apa. Tokoh PKS ini tidak melihat bahwa pembangunan terowongan itu memang bukan dimaksudkan oleh Jokowi sebagai terowongan belaka atau bangunan fisik belaka, namun ini merupakan simbol dari hubungan Islam dan Kristen. Harapan yang baik akan hubungan itu. Baik Masjid Istiqlal maupun katedral adalah simbol penting kedua umat beragama, Islam dan Kristen. Dan apabila keduanya tersambung, maka itu bisa dimaknai sebagai titik temu kedua agama besar itu. Hubungan Islam Kristen dan juga agama-agama lain adalah hal yang tidak bisa dinilai dari banyaknya ongkos yang dikeluarkan. Jika ada upaya untuk menciptakan hubungan yang lebih baik, harmonis, dan dekat satu sama lain, maka itu adalah upaya yang seharusnya kita dukung dan wujudkan bersama-sama. Ketika Gus Yakut sebagai Menteri Agama menyerukan agar kegiatan-kegiatan di dalam kementerian diawali doa semua agama, maka PKS tampil menolaknya. Seruan Gus Yakut ini mereka anggap sebagai bentuk sinkretisme, mencampurkan atau mencampur adukkan ajaran agama. Dan itu bukan toleransi menurut mereka. PKS tidak berusaha memahami jika doa yang akan dibacakan itu adalah doa yang dibacakan oleh masing-masing pemeluk agama. Mereka, PKS menolak ini apapun alasannya. Tata cara menurut mereka harus mengikuti tata cara doa menurut ajaran mayoritas kita. Suatu saat Mardani Alisera juga mengatakan jika mengucapkan ucapan salam agama lain bukan bagian dari toleransi. Kita tahu bahwa para pejabat kita dan juga tokoh masyarakat, jika memulai sebuah pertemuan besar atau acara resmi, maka mereka berusaha untuk mengucapkan salam yang dipakai oleh terutama 6 agama yang diakui di Indonesia. Meskipun ini terobosan yang sangat baik, namun menurut Mardani tetap bukan dianggap dari bagian untuk memajukan toleransi. PBNU menolak Mardani Alisera soal ucapan salam semua agama ini. Kader-kader PKS juga dikenal di media sosial memiliki agenda tahunan setiap Desember untuk menentang pengucapan Selamat Hari Natal untuk kaum Kristiani. Hal ini diakui sendiri oleh misalnya Bu Khori Yusuf, Dewan Syariah PKS, bahwa partai ini memang memiliki kader-kader yang tidak hanya kritis, tapi juga anti ucapan Hari Natal. Sikap anti ucapan Hari Natal ini mereka nisbahkan pada fatwa MUI tahun 1981, padahal fatwa itu bukan soal ucapan Natal, namun soal perayaan Natal bersama. Masih banyak lagi contoh-contoh di mana PKS melontarkan ketidaksetujuan mereka pada kegiatan-kegiatan dan program-program yang mendorong tumbuhnya toleransi.
Bagi PKS dan pendukungnya, segala hal selalu ditafsirkan dengan pendekatan yang literalis. PKS memang dikenal rigid di dalam hal memahami nas-nas keagamaan. Banyak fatwa-fatwa internal mereka atau fatwa-fatwa dari ulama yang mereka rujuk yang sifatnya seperti itu, pemberian hukum berdasarkan pendekatan tekstual. Selain itu, banyak hal dipahami oleh partai dan kader partai ini sebagai gerakan dan ideologi Islamisme. Menurut mereka, apa yang mereka dapatkan dari sumber-sumber seperti Al-Quran dan hadis, maka ikutilah sesuai dengan yang dituliskannya. Jika tidak paham bahasa Arab, seringkali mereka ikut saja dengan terjemahan Indonesianya. Padahal memahami Al-Quran dan hadis tidak cukup dari bunyi teks dan terjemahannya, namun juga banyak perangkat keilmuan yang dibutuhkan. Banyak kader PKS yang tidak mengerti masalah ini sehingga upaya tafsir kontekstual selalu mereka pahami sebagai otak-atik dan upaya liberalisasi ajaran Islam, termasuk soal ucapan Natal, salam pada non-muslim, dan lain sebagainya. Bagi mereka, ajaran agama itu maknanya hanya satu. Tidak boleh ditafsirkan dengan penafsiran yang kontekstual. Serangan atas program-program atau kegiatan-kegiatan menyemai toleransi yang dilakukan oleh kader PKS tidak hanya mengarah pada pihak pemerintah, namun juga pada aktivis-aktivis dan organisasi-organisasi Islam yang membangun toleransi ini. Jargon utama mereka, jangan korbankan akidah dan iman demi toleransi. Selama ini Nahdlatul Ulama adalah ormas Islam yang banyak menerima serangan dari para kader partai ini. Mengapa demikian? Karena Nahdlatul Ulama banyak menyerukan perlunya membangun toleransi atau tasamuh, dan toleransi itu sendiri merupakan tindakan yang memang didukung oleh ormas terbesar Islam ini. Misalnya banyak kader PKS yang sering melontarkan kritik bahwa Nahdlatul Ulama itu keras pada saudara sesama muslim namun lembek pada komunitas atau umat agama yang lain. Kader PKS ini juga mengkritik Khatib Am Yahya Stakuf yang pernah diundang ke Israel untuk kepentingan inisiatif damai. Kritiknya adalah Yahya Stakuf dianggap sebagai cecunguk. Seringkali mereka menilai sebuah masalah, terutama terkait dengan toleransi dengan nalar yang pendek. Mereka tidak mau memahami bahwa upaya-upaya untuk mendorong kehidupan yang toleran, baik pada level Indonesia maupun level internasional, butuh dilaksanakan. Nahdlatul Ulama dalam hal ini memang memandang aspek toleransi dari segi tiga hal. Pertama, Nahdlatul Ulama menekankan aspek persaudaraan antar sesama umat Islam. Kedua, Nahdlatul Ulama menekankan aspek persaudaraan antar warga negara. Ketiga, Nahdlatul Ulama menekankan aspek persaudaraan antar sesama manusia. Di sisi tiga inilah toleransi dikembangkan oleh Nahdlatul Ulama. Karenanya jika dilihat dari rekam jejak partai ini dan juga kader-kadernya, saya menjadi surprise ketika Hidayat Nur Wahid mengatakan bahwa Indonesia mengalami penipisan toleransi. Ini hal yang sangat luar biasa, cuma sekali lagi, bukankah selama ini yang turut serta mengurangi dan membuat toleransi di Indonesia tipis itu karena salah satunya pernyataan-pernyataan tokoh-tokoh PKS dan juga kader-kadernya yang selama ini mendukung gerakan anti toleransi. Bukankah selama ini PKS yang sedikit-sedikit menilai upaya-upaya mendekatkan satu keyakinan dengan keyakinan yang lain itu bukan bagian dari toleransi? Secara pribadi saya senang jika pernyataan di atas merupakan pernyataan resmi dari partai. Artinya PKS mengalami perubahan besar dalam melihat toleransi. Namun sekali lagi saya tidak tahu
apa definisi toleransi yang dimasukkan oleh Hidayat Nur Wahid di atas. Sebagai catatan, pernyataan toleransi di Indonesia menipis oleh Hidayat Nur Wahid perlu dilihat apakah ini pernyataan politis ataukah pernyataan yang sifatnya memang reflektif atas situasi dan kondisi negeri ini. Jika ini reflektif, maka kita tinggal menunggu bagaimana partai ini dan kader-kadernya berusaha agar toleransi di Indonesia kembali menebal. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.